Manusia adalah makhluk yang unik. Meskipun secara struktur biologis hampir terlihat sama, namun secara kepribadian antara satu manusia dengan manusia lainnya memiliki karakteristik masing-masing. Ada orang yang memiliki karakteristik pemarah atau pendiam. Ada orang yang lebih nyaman di lingkungan yang ramai. Dan ada yang lebih memilih menjalani hidupnya sendirian. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya, apa itu kepribadian? Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian merupakan salah satu tingkah laku manusia yang akan terus berkembang dengan berjalannya waktu. Lalu, sebenarnya apakah yang membentuk kepribadian? Penelitian soal kepribadian sudah dilakukan oleh para ilmuwan sejak awal tahun 1900 dan berkembang hingga saat ini. Diawali oleh Sigmund Freud dengan id, ego, dan superego pada tahun 1923. Lalu ada Karen Horney dengan teorinya neurotic need pada tahun 1950-an. Dan Harry Stack Sullivan dengan teorinya interpersona pada tahun 1953. Meskipun banyak teori yang bermunculan, tetapi dalam kesimpulannya teori-teori tersebut menyebutkan bahwa pola asuh masa kecil adalah faktor utama yang menentukan kepribadian seseorang. Selanjutnya, bagaimana pola asuh dapat berpengaruh kepada kepribadian seseorang? Orang tua memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Ada orang tua yang bersikap tegas dan selalu memberikan aturan. Ada yang selalu memberikan pemanjaan. Ada yang bersikap acuh tak acuh kepada anak. Dan bahkan ada yang tidak konsisten dalam memberikan perhatian dan aturan. Dari masing-masing model pengasuhan, anak tidak hanya menerima perlakuan dari orang tua begitu saja. Setiap anak mempelajari apa saja perlakuan yang dibuat. Dan dari setiap perlakuan yang didapat, anak akan menerapkannya di dunia luar. Seperti ketika seorang anak yang selalu diberikan aturan oleh orang tuanya, maka berkecenderungan anak tersebut akan menjadi orang yang rapi dan disiplin. Lalu misalnya ketika seorang anak yang dibebaskan oleh orang tuanya dan tidak diberi aturan apapun, maka anak tersebut berkecenderungan akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak mengenal norma dan aturan. Selanjutnya, ada berapa macamkah kepribadian? Seorang psikolog asal Amerika bernama Theodore Millon mengelompokkan pola-pola kepribadian menjadi beberapa macam, yaitu detached active atau avoidant merupakan kecenderungan seseorang untuk menghindari interaksi sosial. Detached passive atau schizoid merupakan orang-orang yang kurang memiliki ketertarikan untuk hidup. Dependent passive atau submissive merupakan individu yang memiliki kecenderungan tergantung pada orang lain. Dependent active atau histrionic merupakan individu yang berkecenderungan menjadi pusat perhatian. Independent passive atau narsistik merupakan individu yang memiliki pandangan bahwa dirinya lah individu yang hebat. Independent active atau antisosial merupakan individu yang memiliki kecenderungan untuk melawan aturan. Ambivalent aktif atau negativistik merupakan individu yang memiliki kecenderungan melakukan perlawanan secara tidak langsung. Ambivalent pasif atau konvulsif merupakan individu yang memiliki kecenderungan untuk hidup dengan tertata. Hubungan antara behaviorisme dan kepribadian. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang dialami oleh individu. Kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh B.J. Weston pada tahun 1913. Yang menganggap psikologi adalah bagian dari ilmu alam yang eksperimental dan objektif. Pendekatan behavioristik berkembang melalui eksperimen-eksperimen, baik pada manusia maupun hewan.
Terdapat 4 prinsip filosofis utama dalam mengembangkan teori ini, yaitu prinsip yang pertama adalah manusia merupakan binatang yang sangat berkembang dan manusia belajar dengan cara yang sama seperti binatang. Kedua, pendidikan adalah proses perubahan perilaku. Prinsip yang selanjutnya adalah tugas seorang guru yang harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir, di mana efisiensi, ekonomi, ketepatan, dan objektivitas merupakan perhatian utama dalam pendidikan. Menurut teori ini, dalam pembelajaran yang penting adalah input yang merupakan stimulus dan output yang merupakan respon. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya atau tidak perubahan tingkah laku. Berikut ini adalah analisis kepribadian dengan menggunakan pendekatan behavioristik. Film Miracle Worker menceritakan seorang anak bernama Helen Keller yang merupakan anak berkebutuhan khusus, yaitu tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Ibu Helen, Kathy Keller, selalu memberikan permen kepada Helen ketika ia mengamuk guna menenangkannya. Meskipun pada akhirnya hal tersebut tidak disetujui oleh pengasuh Helen, karena ibunya memberikan hadiah ketika Helen melakukan kesalahan. Hal itu membuat Helen merasa bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Kemudian pengasuhnya memberikan suatu terapi yang berfokus untuk mengubah perilaku Helen, seperti perilaku atau respon yang dilakukan dalam suatu lingkungan dan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, seperti pada saat Helen menampar pengasuhnya, kemudian si pengasuh memberikan respon dengan menampar balik, supaya Helen tahu bahwa perilakunya tersebut menyakiti orang. Dan setiap kali Helen melakukan perilaku yang tidak baik kepada pengasuhnya, kemudian dibalas dengan perlakuan yang sama oleh pengasuhnya kepada Helen. Dalam hal ini, pengasuhnya memberikan punishment atas perilaku tidak baik yang dilakukan Helen. Selanjutnya, pengasuh membiasakan Helen menggunakan sandi tangan untuk memahami segala sesuatu yang ada di sekitarnya, bahkan mengajaknya berkeliling agar mengetahui dan memahami semua itu. Hingga akhirnya Helen dapat memahami apa yang diajarkan pengasuhnya melalui pembiasaan-pembiasaan atau conditioning. Seperti mengajari Helen mengeja kata cake sebelum memberinya kue dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukannya secara berulang-ulang. Pengasuhnya juga membiasakan Helen makan menggunakan piring sendiri, sendok, dan garpu sehingga ia menjadi terbiasa melakukan hal tersebut, serta dilakukan berulang-ulang hingga Helen mampu melakukannya, atau teori pembiasaan perilaku respon. Akhirnya, setelah dilakukan pembiasaan atau conditioning, Helen mampu memahami bagaimana menggunakan sandi tangan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan membuatnya memahami bahwa perilaku yang dilakukannya tidak baik dan tidak normal.